Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk shio babi ya. Shio babi adalah shio terakhir di dalam kehidupan urut-urutan shio. Shio babi adalah shio yang terlahir di tahun 71 ya. Kalau dikurangi 12 berarti berapa tuh? 71 dikurangi 12, 69 ya. 71 dikurangi 12. Pokoknya untuk tahun kelahiran itu shio itu berbeda kelipatan 12 ya. Kalau sebelum 1971 berarti tahun 59 ya. Tahun 59 adalah shio babi, kemudian untuk 1971, kemudian 1983, 1995 dan seterusnya ya, dikurangin tambah sendiri untuk mengetahui shio kalian. Kita akan dobrak kupas apakah perubahan karakter terjadi pada shio babi di tahun 2022 setelah mengalami tekanan ya. Bagaimana COVID terjadi, tekanan-tekanan kehidupan, apakah perubahan karakternya ada? Tentu saja sih karakter primernya nggak berubah ya, hanya karakter sekunder dan tersiernya aja yang berubah. Tapi kita akan coba bongkar bagaimana karakter menarik shio babi di tahun 2022. Asih tetap, ini adalah karakter dasar ya, yang di paling kiri ya. Ini adalah karakter dasar shio babi, shio yang paling materialistis di antara shio yang lain ya, selain shio naga, shio macan, shio monyet ya. Shio babi sebetulnya menduduki shio yang paling materialistis, selalu mengukur apa-apa dengan duit ya. Kalau tidak mau disebut materialistis, shio babi bisa disebut shio yang realistis ya, biar lebih keren ya. Jadi itulah shio babi, dia selalu mengukur sesuatu dengan duit, selalu mendambakan keuangan yang berlimpah, menyukai kemewahan, suka hal-hal indah dan bagus. Berbeda dengan lambangnya shio babi yang sering jorok ya, dia adalah shio yang penyuka kerapian, kebersihan, kemewahan, keindahan ya. Makanya dia sering cocok sebagai arsitek, terus kemudian mengelola rumah makan itu adalah bagus buat dia ya, karena keindahan yang diberikan itu bisa memberi suasana yang mengenakkan pada sebuah resto yang dia kelola. Akan lanjutkan dengan karakter berikutnya, apakah ada perubahan? Ternyata tidak. Shio babi bisa ngelit, dia bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi tepatnya dia adalah informal leader. Jadi bukan pemimpin yang diangkat secara de facto atau pemimpin yang diangkat sebagai secara apa ya namanya ya, kayak shio macan, shio naga itu yang memang bakat kepemimpinannya menonjol ya, keoptimisannya tinggi, sehingga dia memang lebih cenderung untuk memimpin. Sedangkan shio babi enggak, dia memimpinnya dengan cara berbeda ya. Pelan-pelan lambat laun orang-orang di sekitarnya itu akan menyukai dengan keputusan-keputusan dia, dan memang lebih bijak daripada yang lain-lain ya, lebih bijak daripada shio yang lain, karena keputusannya itu dia sangat objektif. Makanya dia menjadi informal leader, intinya pemimpin yang bukan di dalam struktur. Nah itu baru ketemu ya kata kuncinya ya. Shio babi sering menjadi pemimpin di luar struktur, dimintai pendapat, diikuti banyak orang karena lebih ke contoh perbuatannya. Itu ya.
Sio babi adalah sio yang lambat laun, tetapi dia akan mencengkeram. Bukan seorang sio semempesona sio naga yang dalam pandangan pertama banyak orang terpesona ya. Sio ular dan sio macan, juga sio kelinci ya. Banyak yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada 4 sio itu. Tetapi sio babi akan pelan-pelan. Semakin lama kalian mengenal sio babi, inner beauty-nya muncul ya, karismanya akan muncul dalam tindakan-tindakannya. Jadi lama ini infinity, terus berkesinambungan, semakin lama dia akan kalian semakin cinta. Begitu ya, sio babi bukan elok pada pandangan pertama, tetapi dari sifatnya lama-lama dia akan muncul sesuatu yang indah dari dalam dirinya. Sio babi juga sio yang mempertahankan hubungan jangka panjang, tidak pernah berpikir untuk hubungan jangka pendek. Dia selalu bisa mengendalikan emosinya untuk menuju ke perpecahan. Sio yang cinta damai, sio yang sangat mengutamakan diplomasi, tidak menyukai konfrontasi gitu ya. Tetapi nah ini nih, kalau dia udah sakit hati, semua adat istiadat dan apapun sudah tidak berarti buat dia ya. Peradaban atau adab atau apapun, bila sudah dia disakiti, dia akan keras kepalanya, muncul egois tingkat dewa ya. Keegoisannya akan mengalahkan sio kelinci, sio macan, dan sio naga ya. Juga sio monyet ya. Dia adalah sio yang paling egois bila sesuatu sudah di luar batas hatinya, kebisaannya dalam mentolerir sesuatu, karena dia adalah seorang yang sangat toleran ya. Jadi bila ambang batas toleransi dia sudah diinjak, dia akan naik tinggi, mengamuk, dan macan pun bisa lari ya. Begitu adalah sio babi ya, yang sering menjadi, tapi dia adalah sio yang tabah ya, tahan dengan derita ya, tahan terhadap serangan, tahan terhadap cobaan gitu ya, tekanan ya, tahan terhadap tekanan. Kita akan lihat sio paling dasar lagi. Ya, ini adalah memang sio babi ya, yang berdasarkan dia adalah sio yang pemurah, baik hati, suka membantu, kadang-kadang malah menyerahkan diri sendiri, rugi besar gara-gara membantu temennya ya. Sio yang suka menghutangkan uangnya demi temennya ya. Ada temennya berhutang nih, terus dia nggak punya duit, dia akan berhutang ke orang lain untuk temennya ini. Dan kalau temennya nggak bayar, dia yang dikejar ya kan. Sio babi kayak begitu, sering mengalami kebangkrutan, tetapi karena bintangnya terang, dewa penolong akan terus-menerus datang dan membantu dia, menolong sio babi, memberi kemujuran-kemujuran. Karena kepolosannya, dia tidak ngetrik, tidak punya intrik atau yang lain seperti sio ular ya. Sio ular mempunyai tujuan lain, taktik. Kalau sio babi dia apa adanya, menunjukkan segala macam. Sio yang mempunyai trik ya, sio ular, sio ayam ya, itu mempunyai trik. Sio monyet ya, mempunyai istilahnya sesuatu yang memang senjata yang pamungkas. Kalau sio babi enggak, dia semuanya diberikan. Senjata yang utama dari dia adalah ketulusan. Dia adalah pecinta keluarga. Ini juga sama ya, tetap pecinta keluarga, pecinta anak-anak. Dia selalu berjuang demi keluarga, adalah yang utama. Sifat yang buruk yang lain adalah keegoisannya yang tinggi ya. Bila dia adalah sio yang sebetulnya tidak, ya memang egois ya, ada dasarnya, tetapi dia akan selalu mementingkan kepentingan bersama dulu ya. Kepentingan bersama adalah yang utama. Tetapi sekali lagi, bila udah disenggol titik toleransinya, dia adalah sio yang paling egois.
Yang berikutnya, dia adalah sio yang bekerja keras, tidak pernah mundur dalam pekerjaan seberat apapun, akan dikerjakan dengan senang hati. Nah, itu bedanya dengan sio yang lain. Bila sio yang lain menghadapi tekanan dia kuat, tetapi tidak dengan senang hati. Beda dengan sio babi yang walaupun pekerjaan itu tak berat semuanya, tekanannya berat, tetapi dia menghadapinya dengan riang gembira. Makanya kebanyakan bisa dibilang sio babi bertubuh gemuk karena dia selalu happy ya, makannya banyak itu. Ini semoga memang tidak ada perubahan ya. Yang gemuk semoga tidak resonate buat cewek-cewek ya. Semoga kalian tetap langsing ya para cewek ya. Kita rangkum dulu ya, sio babi yang kebaikan yang utama ya jelas dia bekerja keras, kemudian pengasih, penyayang, sabar, murah hati, tidak sombong, inner beauty-nya akan muncul suatu saat. Dia adalah informal leader dan sebagai seorang di mana kita bisa meminta solusinya dengan sangat objektif. Dia tidak akan membedakan atau memihak kemanapun. Kejelekannya adalah keras kepala, itu nomor 1 di antara sio yang lain. Sio babi adalah sio yang paling keras kepala. Maunya ya ikut kehendaknya sendiri ya, tidak bisa diomongin. Omongan orang lain itu prek ya, nggak akan dianggap sama dia apalagi kalau itu berbeda dengan prinsip hidupnya. Sio babi yang kenegatifan yang lainnya adalah justru sering dimanfaatkan teman-temannya karena ketulusannya, yaitu menjadi suatu kelebihan tetapi sekaligus kekurangan bagi dirinya sendiri. Sio babi sering merasa paling benar dan itu adalah salah satu kekurangan yang lain. Sifatnya yang gengsi dan kadang itu kalau titik tertentu disentuh dia akan sangat sombong. Semoga ini berguna buat kalian, buat pasangan, buat anak-anak, buat orang tua untuk mengenal sedikit karakter tentang sio babi. Sehingga bila karakternya itu udah kayak gitu ya jangan disinggung lagi ya. Harus cari cara untuk memanage orang. Memanage sio babi adalah yang paling sulit dari sio yang lain. Salam sahabat Toto.